Assalamualaikum semuanya. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan mahapatih yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Gambaran sosok dari Gajah Mada adalah patih yang kuat, pandai dalam strategi berperang, tangguh dan ambisius. Tapi apakah kalian tahu bahwa Mahapatih Gajah Mada pernah dibuat merinding gemetaran oleh sosok Raja Dayak yang dikenal dengan nama Arya Magat atau Patih Gumantar. Seluruh pasukannya yang gagah berani dibuat bingung sampai nyalinya menciut. Bagaimana cerita selengkapnya? Silahkan menyimak. Pada zaman kerajaan Majapahit, sosok legenda Gajah Mada sangat terkenal akan sumpah palapa. Dalam sumpahnya itu, sang patih bersumpah tidak akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi sebelum menyatukan Nusantara. Dalam sumpahnya, Gajah Mada berhasil bersekutu dengan beberapa kerajaan. Salah satunya yakni pasukan Dayak dari kerajaan Bangkuli-Rajang atau Bahanapura dengan rajanya Patih Gumantar atau Arya Magat. Dalam kisah ini, Gajah Mada dibuat bergetar saat berhadapan dengan pasukan Dayak di Kalimantan Barat. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Arya Magat atau Patih Gumantar yang diperkirakan terjadi antara tahun 1340 sampai 1360 Masehi. Konon, ketika armada pasukan Gajah Mada bersandar di pelabuhan Pontianak, prajurit sandi dari Bahanapura mengetahuinya dan melaporkan kepada Baginda Raja Arya Magat bahwa armada pasukan Majapahit telah datang dan bersiap untuk menyerang Bahanapura. Mendengar akan hal itu, Raja Arya Magat menghimpun seluruh pasukannya untuk melakukan ritual mangkok merah dan mengedarkan mangkok itu kepada kepala suku Dayak Kanayan, Dayak Bakati, Rara, dan Manyadu. Untuk kalian yang belum tahu, suku Dayak memiliki sebuah ritual, yaitu mangkok merah atau mangkok jaranang. Mangkok ini berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak untuk menghubungkannya dengan roh nenek moyang. Mangkok merah dipercaya sebagai alat untuk memohon bala bantuan guna melawan musuh. Dengan ritual ini, dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengajak semua orang Dayak terlibat dalam peperangan. Diceritakan bahwa mangkok merah adalah simbol komunikasi selama masa gawat darurat. Daun sengkubak, penyedap rasa alami dari Kalimantan, ketika seorang membawanya dari satu suku ke suku lain, itu berarti datanglah dan bantu kami. Selain itu, suku Dayak percaya melalui mangkok merah ini, roh leluhur akan membantu mereka dari serangan luar atau gaib. Tetapi penggunaan mangkok merah tak bisa dilakukan sembarangan karena ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dan hanya para tokoh Dayak yang dipercaya sebagai tetua saja yang boleh melakukannya. Mendapatkan mangkok merah dari Raja Arya Magat, sub-sub suku Dayak itu pun bersatu memperkuat pasukan Bahanapura. Begitu armada Majapahit mendarat melalui Sungai Mempawah dan bergerak menuju kota, pasukan Gajah Mada mendapat serangan gaib. Teriakan dan pekikan misterius bersahut-sahutan dari balik hutan. Pasukan suku Dayak tidak hanya mengerahkan prajurit manusia, tetapi juga arwah para leluhur mereka yang tampaknya juga ikut berperang. Pasukan arwah itu disebutkan sebagai Kamang Taryun dan Kamang Layu. Kamang Taryun bertugas merasuki prajurit Dayak sehingga keberanian dan kemampuan tempurnya menjadi berlipat ganda. Sedangkan Kamang Layu bertugas merasuki pasukan musuh sehingga menjadi lemas dan gemetaran kehilangan nyali. Benar saja, pasukan Majapahit yang terkenal pemberani dalam bertempur menjadi kehilangan nyali. Banyak di antara mereka tiba-tiba pingsan secara misterius, sementara yang tersisa menjadi gemetaran. Gajah Mada kebingungan menghadapi situasi itu.
Meskipun dalam keadaan bingung, Gajah Mada berusaha tidak panik. Dia mencoba berpikir tenang dan mencari siasat untuk bisa lepas dari cengkraman pasukan roh dari suku Dayak yang disebut Kamanglayu. Gajah Mada lalu mengatakan kepada pasukan Bahanapura yang mengepungnya bahwa kedatangannya ke Bahanapura bukan untuk berperang, melainkan untuk mencari sekutu. Gajah Mada meminta izin untuk diperkenankan menghadap Raja Arya Magat. Setelah pesan Gajah Mada itu disampaikan kepada Arya Magat, Raja Bahanapura itu mengizinkan Gajah Mada untuk menemui dirinya. Ketika Gajah Mada menemui Arya Magat, dia mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk berperang, melainkan untuk mencari sekutu dalam menghadapi ancaman serangan dari Kekaisaran Mongol. Majapahit menghimpun seluruh kerajaan Nusantara bukan untuk mencari kekayaan, melainkan untuk menyatukan kekuatan dengan mengajak Arya Magat untuk menjadi sekutu Majapahit. Tujuannya adalah untuk bersama-sama menghadapi serangan dari pasukan Mongol jika datang sewaktu-waktu. Mendengar penjelasan panjang lebar dari Gajah Mada itu, akhirnya Raja Arya Magat setuju untuk bersekutu dengan Majapahit. Arya Magat memerintahkan para tetua Dayak untuk memulihkan pasukan Majapahit yang berada dalam cengkeraman pasukan arwah Kamanglayu. Setelah ritual memanggil pulang arwah Kamanglayu selesai dilakukan, semua pasukan Majapahit pulih kembali seperti sedia kala dan tak ada satupun prajurit Majapahit yang mati di tempat itu. Dengan hal itu, Gajah Mada menjadi takjub. Gajah Mada kemudian meminta bantuan pasukan Arya Magat untuk memperkuat pasukannya dalam menaklukkan Sarawak. Kemudian dilanjutkan penaklukan Thailand untuk dijadikan pangkalan militer dan untuk kemudian menghadang ancaman pasukan dari Kekaisaran Mongol. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.